Halo, ketemu lagi di Kokodion YouTube channel. Don't forget to like. Bentar, panas banget. Sabar. Don't forget to like, comment, and subscribe di channelnya Kokodion. Udah berapa hari nih kita lagi keliling Jawa, Pulau Jawa. Tapi nggak dari Jawa juga ya, Red ya? Tapi ya loh, kita dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, rencana mau ke Jawa Timur. Tapi kita hari ini lagi ada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Solo, Surakarta. Kokodion mampir ke salah satu bengkel, yang dimana bengkelnya adalah spesialis mobil BMW. Mobil apa? Ini sesuai namanya, Wen E30 Garage. Jadi di bengkel ini hanya mobil E30 atau BMW E30. Nah, buat kalian penyuka atau penghobi mobil BMW 30, cepat mampir. Dan penasaran? Yuk, kita akan berbincang sama Om Wayan, sekaligus owner dari Wayan E30 Garage. Let's go. Oke teman-teman, Om Wayan, ownernya Wayan E30 Garage. Om, langsung aja deh Om. Ya. Jadi nomor satu, saya seneng banget. Seneng banget, kenapa seneng? Karena kita ini kan pecinta otomotif atau pecinta Motuba, mobil tua bangka. Iya. Iya kan? Jadi begitu Om DM saya, Kokodion mampir dong ke bengkel. Ya kan? Jadi saya, wah kayaknya ini banget ya, respon banget, dan saya dapat konten atau materi nih. Saya berharap bisa bermanfaat buat teman-teman pencinta atau penghobi BMW, ya kan? Jadi pas saya pelajari profilnya Om Wen, ya kan, wih, spesialis BMW ini, ya kan? E30 lagi. Spesialisnya apa? BMW tapi seri E30. Oh, malah lebih spesifik lagi ya, lebih spesifik lagi ke E30 satu seri, Ya. ya kan? Nah, sebelum lebih lanjut Om, saya mau nanya, nomor satu kita bicara sejarah Om, ya kan? Sejarah berdirinya bengkel apa tadi Om? Sorry? E30 Wen E30 Garage. Nah, ya. Om dah yang ceritain Om. Sampai berdiri sampai hari ini nih Om. Ya. Sebenarnya sejarahnya sih nggak sengaja. Ha-ha. Nggak punya kepikiran mau bikin bengkel seperti ini Om. Ha-ha. Awal mulanya sih sekedar sebenarnya hobi ya. Oke. Tadinya awal-awalnya sih punya E30. Kondisi rusak. Ha-ha. Tinggalan dari orang tua. Udah gitu kita bangun, perbaiki bengkel mana, bengkel sana sini nggak ada yang mau. Oke. Kita coba benerin dikit-dikit, lama-lama tahu, oh di sana ada orang jual kampakan, sini saya coba. Kemudian setelah satu demi satu kita pelajari dari interior, dari mesin, elektrik. Kebetulan saya kan basic hobi di kelistrikannya. Oh, iya. Nah, kemudian mesin lama-lama jadi hobi. Iya. Saya dalemin dia, nggak sengaja, terus cari mobil ini supaya jadi bagus, dapat mobil rongsok, Oh. E30 rongsok. Kemudian ada mati rusak, tapi dalamannya masih lengkap, masih Iya. oke. Saya lengkapin dia. Coba saya melengkapin satu dengan mengorbankan satu awal mulanya Oh iya. gitu. Atau bisa kita bilang kanibal. Nah, kita kanibal. Iya. Nah, kita kanibal satu, ternyata hasilnya bagus. Iya. Lama kelamaan, yang tadinya saya pretelin, Ha-ha. kok sayang. Iya. Cari lagi di tempat kampaan. Nah, spare part apa yang kurang saya beli, pasang. Ternyata, cakep juga ya, asik juga gitu. Nah, diawali dari itu. Oh, sorry Om, saya potong. Gini, karena kan di channel ini mungkin nggak semuanya orang yang paham dengan E30 apa sih? Nah, gitu Oh, kan? iya. Karena mungkin, ya contohnya saya mungkin. Saya lebih familiar dengan BMW, ya kan? Tapi kadang saya juga masih kurang jelas nih. E30, E34, E36, M50 gitu kan? Iya. Segala macam. Nah, boleh dijelasin Om, yang masuk di kategori E30 itu BMW tipe apa sih gitu? Oh, gitu. Jadi biar yang lain paham juga nih Om. Gitu ya. Baik. Iya. Kalau yang setahu saya ya. Iya. Kalau E30 untuk
wajahnya dua mata ini, dua lampu Iya, ini. oke. Nanti kalau E34 atau seri lain Ah. ada yang lampunya begini, Iya. tapi ada tambahan. Iya. Itu seri lain. Ah. Kalau E30 mengeluarkan seri lampu bulat sama yang lampu kotak. Iya, ini mobil Mas Boy ini Om. Saya ingat dulu filmnya Catatan Si Boy. Catatan si boy. Iya. Ya, Nah, ada. kalau nggak salah kan M10, M40. M40. Ah, Ya, nah. itu yang familiar di Indonesia. Oh, jadi E30 itu di situ Iya, di adanya di seri M10 dan M40. M40. Ya, tapi sebenarnya Ah, di seri lain juga ada, di seperti Coupe yang Cabrio juga ada sebenarnya, iya. masih ada, tapi lebih familiar di masyarakat Indonesia atau yang oke. masuk ke pasar itu tipe M10 sama M40. Oh iya, Nah, iya. jadi Di lebih seri mudah. 318 ya. 318. Di 318. Ya. Nah, tapi saya pernah juga pakai dulu BMW tahun 90-an. Itu 520, lampunya kayak gini juga nih, mirip-mirip. Ya. Nah, itu tipenya Itu apa? E, E ya? E34. Oh, itu E34. Ya, CC-nya E34. 2000. Ya, 6 silinder. 6 silinder. Nah, kalau yang itu bedanya di sini. Ini kan Oke. lampunya 4 sama. Ah. Kalau yang E34 grillnya ini ada tambahan di sini lampu Oh, sen. ya ada lampu samping. Ada lampu lampu samping sen sen. sini. Iya, Ya. iya. Bedanya di tapi lebih bongsor dia. Iya. Oke, teman-teman. Apa ya? Itu sedikit informasi buat tipe E30 ya. Dan tipe lainnya gitu. Jadi mungkin ada kita yang baru mau mulai main BMW, kita sedikit paham gitu. Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya. Oke, jadi sejarah berdirinya Om dulu punya BMW yang kurang bagus. Kurang bagus. Om cari kanibalan. Ya. Om dapat apa semua segala macam sampai akhirnya jadilah satu BMW dan Om masuk komunitas. Mungkin ya di komunitas ada yang tertarik nih Iya. dengan hasil kerjanya Om Wayan. Kalau Atau gimana? Awal mulanya sih Hah? sebelum di komunitas kita sudah mengutak-atik Oke, iya. ini E30 ini BMW. Iya. Sebenarnya rasa ingin membangun, rasa mencintai E30 itu sebenarnya rasa apa ya? Sedikit kalau saya boleh bilang sakit hati. Sakit hatinya itu apa, Om? Ketika di era sebelum tahun 2000, Iya. E30 itu hampir semua bengkel menolak. Kenapa tuh? Nggak bisa. Iya. Mobil susah spare partnya, mobil Iya. mahal dan sebagainya. Iya. Nah, itu penolakan itu yang menjadi saya penasaran. Apa sih yang menjadi kesulitan orang-orang selalu menolak? Ini yang membuat saya tertantang, Om. Sehingga apa? Sehingga saya terbuka untuk merawat ini mobil. Iya. Setelah saya coba, saya pelajari, ternyata nggak begitu mahal kok. Iya. Ngerawatnya nggak begitu Oh, susah oke. juga. Bahkan untuk spare part pun saya rasa masih terjangkau kok. Nah, terus bicara tahun segitu ya Om ya. Iya. Kita pernah lagi tahu zaman keterpurukannya. Oh, Ya kan? iya. Artinya dia sempat jadi mobil yang nggak laku. Betul, Ya kan? betul. Harganya Era- murah. Tadi kita sempat ngobrol tuh. Ya, Ya kan tadi kita sempat ngobrol di era tahun berapaan Om? sebelum tahun 2000. Sebelum tahun 2000 ya? Mulai dari 95 ke atas. Tahun 95 ke atas ya. Jadi sempat jadi mobil yang nggak laku Nggak gitu ya. laku. Dan orang bilang itu apa ya? Orang Jawa bilang disiri itu Disisihkan atau apa? disisihkan atau hampir semua bengkel tuh menolak. Tapi gini Om, sebelum lebih lanjut. Jadi tadi sempat ngobrol kalau spiritnya ini seperti hilang. Nggak sangka loh. Kokodion hari ini pakai baju Infinite. Nah, kata-katanya nih recharge your spirit. Ya kan? Jadi isi ulang lah atau tambahkan semangatmu. Luar biasa. Ya kan kata-katanya nyambung banget dengan pesan moralnya Om Wayan. Terima kasih. Oh ya, buat teman-teman yang suka juga sama kaos ini atau ingin mendapatkan silakan mampir ke Instagramnya atau ini toko offline-nya, silakan mampir. Infinite bahannya enak banget dipakai dan hari ini benar lagi agak panas tapi apa ya? Menyerap. Keringat. Lanjut Om, maaf Siap. Om. Pesan-pesan moral juga kadang kita perlu sampein. Ya kan? Betul. Udah naik mobil enak, pakai baju juga harus enak. Harus enak. Iya kan? Ini. Nah, untuk bengkel nih Om. Bengkelnya si Om itu kan di spesialis di BMW E30. Ini Om mengerjakannya apa aja gitu?
Kalau pengerjaan di bengkel kami one stop service. Oke. Jadi ketika mobil yang datang ke sini rata-rata mobil itu udah nggak layak pakai. Iya. Dilihat dari bentuknya seperti mobil yang di depan tadi. Iya. Nanti di belakang juga nanti saya Iya. tunjukkan. Mobil itu hancur, entah bekas kecelakaan atau mobil itu kena banjir atau Iya. apa. Lantas kemudian dibawa ke sini. Mhm. Kita bangun dari bentuk yang mengenaskan itu terutama bodi. Iya. Bodinya ada yang sudah nggak Agak miring. iya, Iya. kita luruskan sesuai dengan kita punya ada skemanya sebenarnya. Oke. Kita ada skema Om ukuran. punya blueprint artinya? Ada. blueprintnya ya? Itu tadi yang kita jadikan acuan. Oke. Ketika kita sudah mengikut acuan ukuran tersebut, Heeh. yang sudah saya praktekkan, yang sudah saya lakukan, itu mobil jadi lempeng. Iya. Jadi mobil itu benar-benar jadi, oh ini loh yang namanya E30. Nah begitu yang saya sudah rasakan loh. Jadi ketika sudah saya benerin itu body sudah menuju ke pengecatan, nah lanjut saat di finishing kita mengerjakan mesin juga. Oke. Iya. Dari overhaul semua sampai mesin itu jadi fresh. Oke. Kemudian setelah selesai mesin, kita juga refresh dia punya kabel Oke. Iya. kelistrikan. Dari lampu semua kita wiring ulang atau kita urutkan semua. Dari Ke skema aslinya. skema aslinya. Kita Iya. juga kebetulan ada bukunya. Oke. Terus kemudian kita ngikutin ini tipe M10 atau M40. Oh iya iya iya. Kita iya. ngikutin tipe itu. Iya. Nah, setelah itu selesai kabel-kabel, kita ngerapin interior juga. Oke. Nah, interior itu kita sesuaikan tahunnya. Oke. Iya. Tahun sama tipenya. Iya. Umpama tahun 89 dengan tahun 90 kan beda. Beda. Betul. 90 dengan 91 Beda juga. bentuknya sama tapi warnanya Ada, beda. iya. Nah, detailnya seperti itu. Oke. Jadi detailing ya Om ya? Iya. Hmm. Bahkan maaf kata kalau saya memperbaiki bodinya, lantainya pun bentuk batiknya, bentuk garis itu Profil tulangnya nih. tulangnya tuh beda. Oh. Saya- Jadi dari tahun ke tahun itu ada perbedaan Ada ya? perbedaan sedikit. Tapi Oke. nanti garisnya umpamanya tahun 88 sama 90 udah beda. Oh. Nanti iya, kita iya, iya. ikutin. Nah, nanti kita ambil contoh, nanti ada kita seperti sasis, kita betulin, kita juga bikin. Iya. Lantai juga kita bikin sendiri. Terus kemudian untuk yang tadi saya katakan wiring tadi, ya kita kerjakan di sini juga. Kita tidak ada kerjasama di luar. Oh, iya. Kami iya, kerja murni di dalam. Iya, karena kan tadi Om bilang one stop shop service. Kalau shop itu kan menjual ya, Iya, kita enggak. nggak menjual. Tapi Jarang. partnya, Partnya iya. kita memang stok, tapi part untuk persediaan mobil yang Customer direstorasi. ya, yang misalnya customer. saya datang bawa Nah. unit yang menggenaskan. Ya. Nah, Om bisa siapin ya. Ya untuk customer yang untuk restorasi aja. Tapi kita tidak Oke. menjual spare part keluar. Oke, iya iya. Nah. Jadi spesialis pelanggan Pelanggan saja yang dari Wayne E30 Garage. Garage. Betul. Luar biasa. Jadi kalau saya bilang sih apa ya? Menurut saya Om punya karakter, ya kan? Jadi satu bengkel yang berkarakter, nggak mau bikin pelanggan kecewa. Jadi Ya, begitu masuk, kita berusaha untuk ya, seperti itu. berusaha untuk menyediakan semua yang ada, walaupun mungkin susah ya Ya. buat mencarinya atau apa Betul. gitu. Nah, oke. Kira-kira Om, kalau bicara pengerjaan nih, ya kan? Pengerjaan tadi saya lihat Om ada kayak buat alat kambing guling nih Iya, betul. di belakang. Betul. Nah, itu kalau kambing guling itu untuk apa Om? Itu pengerjaan body repair secara detail. Karena kalau kita kambing guling, kita miringkan seperti itu. Ha-ha. Ketika pengerjaan kita ukuran sudah sesuai, Iya. maka semua sasis, lantai, plat-plat yang ada di bawah itu bisa koreksi secara detail dan presisi. Oh, iya. Kalau seandainya kita cuman posisi mobil seperti ini, kita ngolong, kita kan Nggak maksimal ya? Nggak maksimal. Secara konsentrasi fokus Iya. kurang. Dan pengecatan juga kurang maksimal Kurang mungkin maksimal. ya. Iya. Makanya itu ya. Atau bisa juga itu disebut yang kalau ngebangun lu angkat body gak gitu kan? Iya. Nah, ini angkat Sama. body ya, artinya si roda, suspensi semua segala macam copot. Turun. Tinggal casingnya aja, tinggal Iya. bodinya aja ya. Bahkan kita Ha-ha. pengerjaan restorasinya sampai suspensi kaki-kaki semua kita protolin, sebaut-bautnya Iya. kita bersihin semua. Oh, oke. Kita bersihkan, terus rodanya, kaki-kaki, as roda dan sebagainya, velg semua kita bersihkan. Kalau memang itu sudah catnya sudah rusak, aus, kita cat ulang. Berapa lama Om
Dari datang unit yang maaf agak berantakan sampai unit jadi. Nah, Kira-kira. kalau itu tergantung selera. Iya. Umpama selera konsumen, Pak saya minta secara detail, Hmm. back to original, semuanya kembali seperti aslinya sesuai tahunnya dan tipenya. Itu yang membuat kita lama itu mencari barang yang sudah rusak di tempat dia. Itu yang kita harus hunting. Oke. Nah, seperti contoh joknya harus kembali ke Bludru. Bludru itu tahun 89 sama tahun 90 kan warnanya beda. Hmm. Lah harus sesuai. Oke. Depan belakang harus sama. Iya. Itu Jadi yang bikin lama. kira-kira pengalaman Om berapa lama mobil yang terjelek nih Oke. pengerjaan itu? 1 tahun kah atau nggak nyampe setahun? Kalau yang kita mengerjakan relatif ya, ada yang 1 tahun, Oke. ada yang 2 tahun, Iya. bahkan ada sampai 3 tahun. Soalnya saya pernah bangun Taf Kebo. Ya. Itu 3 tahun. Nah, Begitu. rata-rata kalau orang pemilik si owner ini menginginkan yang Perfect. hasilnya perfect, itu mereka lebih sabar sampai antara 3 tahun sampai 4 tahun. Iya. Tapi hasilnya nanti benar-benar keluar ya joknya original, Iya. baut-bautnya semua original. Nah, Tapi memang mohon maaf, kadang di masa ngebangun ya yang cukup panjang nih. Tapi memang kita gini ya, karena mobil kita kan juga bukan mobil harian atau iya. mobil apa. Kita bicara mobil hobi. hobi. Ya, yang dimana mobil hobi itu kalau kita udah mau bangun, sepertinya kan kita butuh apa ya, kesempurnaan gitu. Ya, Jadi hasil yang itu sempat saya alamin dari saya semangat sampai saya hilang mood. Ya, Dari rajin ke bengkel sampai males ke bengkel, ya. sampai Lupa. rajin lagi ke bengkel, Bahkan sampai lupa ya. sampai lupa. Tetap ingat sih Om, karena kan hobi kita. Iya, iya, iya. Jadi kalau lupa nanti keenakan. Iya. Enggak Om, Iya, iya. tetap ingat. Nah, tapi memang setelah 3 tahun penantian panjang, luar biasa. Rata-rata Gitu. seperti itu. Jadi Tapi ini memang kita perlu sampein Om, terutama buat teman-teman yang baru mau mulai. betul. Iya kan? Biar Jangan tahu. iya. Saya ada satu apa ya? Ada satu kata-kata. Jadi saya bilang kita harus cinta dulu sama hobi kita. Betul. Iya kan? Yang namanya kalau udah cinta, kan kata nenek-nenek juga tai kuda berasa coklat. Nah, Iya kan? iya, benar. Jadi apapun halangan dan rintangannya, udahlah cuekin gitu. Ya. Nah, untuk pelanggan ya, Om, untuk customer rata-rata mereka dari mana aja, Om? Kalau rata-rata sih luar kota Solo malah. Oh, luar kota Solo. Ya, kalau kota Solo ada sih cuman 1-2. Ha. Kalau yang restorasi total biasanya orang luar. Bisa dari Jawa Timur, bisa dari luar Jawa. Oh, Ah, luar Pulau Jawa juga ada. Ada. Kirim unitnya ke sini. Kirim di towing. Oh, oke. Dari Jakarta juga ada, dari Jawa Barat juga ada, dari luar Jawa, dari Sumatera juga ada, Iya. dari Kalimantan juga ada. Luar biasa. Ada. Jadi Tapi kami nggak enak nyebut nama Iya. daerah mana, tapi yang pasti oke, iya. mereka melihat karakter kami mengerjakan mobil E30 itu latar belakangnya hobi, Iya. senang dulu. Iya. Dan saya selalu menyampaikan kepada customer, mobil yang sudah di sini boleh Anda kontrol, nanti saya update, tetapi saya mengerjakan ini mobil jadi mobil saya. Oke, iya. Jadi saya mengerjakan mobil itu ini adalah mobil saya. Mobil saya. Iya, Iya kan? jangan saya tidak merasa ini mobil orang. Iya, mobil saya. Saya jadi iya. saya jadi karena saya suka, Iya. ya bagaimana saya punya sendiri. Iya. Nah, itu. Iya, benar. Jadi itu pesan moral juga, Om. Iya. Ayah saya juga pernah bilang seperti itu, ya kan? Jadi misalnya kita punya kendaraan, ya walaupun gue yang beliin, tapi lu harus bilang ini mobil lu, gitu, ya kan? Karena begitu kita merasa memiliki, pasti kita akan menjaganya sepenuh hati, ya kan? Ya. Atau begitu juga kan? Kalau kita ngebangun karena ini punya saya atau punya gue, gitu ya, Om ya? Iya. Pasti kita juga akan memperlakukannya seperti punya sendiri. Ya itu Bukannya punya orang gitu iya, kan Om. betul. Iya. Tapi memang beda Om. Itu akan mendapatkan hasil atau kualitas yang Ya. jempol. Terima kasih. Yang pasti setiap mengerjakan mobil seperti ini, kalau saya pribadi ya,
harus dengan hati. Oke. Karena ini mobil orang Jawa bilang kelangenan atau mobil kesukaan. Iya. Jadi apa yang saya rasa kurang pas, ya saya harus paskan dia. Iya. Ketika saya sudah pas, saya tanya sama si ownernya, cocok nggak ini? Nah, Kan begitu. itu jarang banget Om. Bengkel kayak gitu. Iya kan? Kebetulan kita seniman Om. Nah, itu dia. Itu yang saya suka. Ya kan? Jadi ini hasilnya boleh bilang hasil karya. Hasil dari karya seni gitu kan? Iya, ya itulah. Tapi memang menurut saya pribadi, kalau mobil itu memang sudah apa ya, kendaraan hobi, memang sudah pantas disejajarkan dengan barang seni. Menurut saya. Betul, iya. Kenapa barang seni? Satu mungkin dari usia ya Om ya. Betul. Dari usia sudah tua. Terus dari populasi udah semakin sedikit. Terus dari harga sudah beda dengan mobil yang sekarang. Tidak punya pasaran. Nggak ada pasarannya, ya kan? Seperti batu cincin atau apa ya? Betul. Ya kan? Kalau misalnya yang nggak suka ditawarin mobil ini, maaf juga nih buat pemiliknya Om ya. Kita tawarin 10 juta, 20 juta, kalau nggak suka buat apaan beli mobil tua? Ya, gitu kan? Betul. Tapi begitu ketemu yang suka atau yang cinta, wih, bisa diuber kita. Ya. Kalau ini kita bilang 20 juta gitu kan. Berapapun bisa dibeli kan gitu. Berapapun bisa dibeli dan memang itu sudah nyata. Betul. Gitu. Silakan deh, pokoknya buat temen-temen juga yang mau kepoin tentang mobil hobi, mampir aja ke garasi Kokodion. Gitu. Nah, oke Om. Itu dari proses waktu pengerjaan dan lain-lain. Untuk biaya nih Om. Kalau Ya kan? untuk biaya kita selalu menerapkan setiap pengerjaan baru saya minta biaya. Oke. Contoh umpama sekarang saya mengerjakan minggu ini saya mengerjakan lantai kanan. Iya. Saya minta lantai kanan tolong saya dibantu untuk transfer sekian. Iya. Nah, jadi si owner itu tidak terasa secara keuangan, tidak langsung gede. Iya. Umpamanya saya ditransfer sekian rupiah dulu. Iya. Nah, selesai. Ini selesai ya, saya foto. Nanti yang sebelahnya ini saya kerjakan lagi. Sampai selesai itu mobil. Jadi bahkan sistem pembayaran itu yang rata-rata customer tuh menyukai. Oh, luar biasa kan. Jadi ngebangun mobil bisa gayanya kredit. Nyicil. Tak berbunga. Nyicil tapi bagus. Tidak berbunga lagi. Nggak ada bunganya lagi. Ya kan? Misalnya ngebangun dengan angka sekian. Oh, hari ini Ya. bayarnya per termin. Luar biasa. Kayaknya cukup kali Om ya. Kita nggak usah ngobrol panjang lebar. Baik. Tapi kita bilang aja buat teman-teman nih yang mau kepoin tentang bengkelnya Om Wayan, mampir aja ke Instagram ya Om ya. Instagramnya apa Om? Wayan E30 Garage. Wayan E30 Garage. Nah ini teman-teman silakan follow Instagramnya, kepoin di situ. Jangan lupa nonton videonya di Kokodion. Jangan lupa juga. Banyak juga videonya. Nggak di Kokodion aja. Ada juga, saya udah lihat ada beberapa review dari teman-teman YouTube lain. Udah review bengkelnya Om Wayan loh. Gitu. Nah terus untuk alamatnya, alamatnya Om di mana Om? Di map itu buka aja Wayan E30 Garage, nanti akan tertera. Udah ada di map. Jadi silakan ketik aja map atau inilah alamatnya. Ya. Ini jalan apa? Sorry. Mayang Gebyok Kartosuro. Mayang Gebyok Kartosuro. Ya. Cari di Google Map atau nanti kita cari di deskripsi. Kita akan lampirin di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan, buat yang sudah support channel Kokodion. Yang belum subscribe silakan subscribe. Yang nggak mau subscribe nggak apa-apa juga sih, tapi nggak apa-apa juga. Yang penting saya sudah memberikan informasi, ya kan, buat teman-teman baik yang subscribe maupun yang tidak subscribe. Saksikan terus video-video lainnya. Terima kasih. God bless you.